Halo, selamat datang di channel Zarman. Data membuktikan bahwa 96% lebih penonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Oke, kita udah masuk ke bagian esai di pembahasan UAS kelas 9 SMP. Kita tulis dulu soalnya. Nah, ini dia soalnya ya. Ini mengenai pangkat-pangkatan. Nah, kalau seperti ini kita coba kalikan dulu yang pangkat di luar ini ke dalam. Jadi kalau kita kalikan yang ini jadi 3 pangkat 12 dikali dengan 4 pangkat 10 dibagi dengan 3 pangkat 14. Nah, setelah seperti ini baru yang sebelah satunya lagi 3 pangkat 15 kemudian dikali dengan 4 pangkat 9 dibagi dengan 3 kali 15 itu 45 ya, 3 pangkat 45. Oke, kalau udah seperti ini kita selesaikan lagi yang di dalam kurung dulu. Nah, kalau kita selesaikan yang di dalam kurung berarti ini pangkat 12 dikurang dengan 14 jadinya 3 pangkat minus 2 ya. Nah, kalau 3 pangkat minus 2 ini kan sama aja jadinya 1/3 pangkat 2. Nah, tidak lain tidak bukan yang memiliki pangkat itu pindah ke bawah supaya dia positif. Jadinya yang ini nggak ada tiganya ya, yang ini nggak ada tiganya, tinggal 4 aja yang di atas. 4 pangkat 10 3 pangkat 2 bisa aja di atas, cuman dia jadi pangkat minus 2. Nah, kemudian untuk yang satunya lagi juga sama, ini yang bawahnya ini lebih besar, jadi yang di bawah yang ada tiganya, yang di atas itu tetap 4 aja, 4 pangkat 9. Kemudian 45 dengan 15 itu selisihnya berapa? Selisihnya 30 ya, jadi 3 pangkat 30. Nah, ini kita selesaikan seperti biasa. Kalau dikali pangkatnya ditambah, jadi yang ini 4 pangkat 19. Kemudian yang di bawah 2 tambah 30 jadinya 3 pangkat 32. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 ini soal HOTS katanya. Diketahui A sama dengan akar dari 2 ditambah 3. Akarnya akar 2 ya. Nggak dibikin angka 2 pun udah jelas ya, kalau akar tuh ya 2. Kemudian untuk yang B katanya di sini akar 3. Nah, akar 3 2 dikurang 1. Pertanyaannya, hitunglah 2A ditambah dengan B. Nah, untuk mengerjakan seperti ini kita selesaikan satu-satu ya. Kita mulai dari A-nya dulu. 2 ditambah 3 itu 5. Jadinya akar 5 untuk A-nya kalau sudah disederhanakan. Kemudian untuk yang B, 2 dikurang 1 itu 1 akar 3. Ini untuk yang B ya. Baru kita masukkan ke sini, jadinya 2 substitusikan A-nya itu akar 5. Kemudian ditambah dengan B-nya itu 1 akar 3. Nah, 2 dikali akar 5 ya 2 akar 5. Kemudian ditambah dengan akar 3 dari 1. Nah, kalau 1 ini diakarkan berapapun hasilnya tetap 1. Kalau nggak percaya silakan cari di kalkulator. Oke, ini ya hasilnya 2 akar 5 tambah 1 atau 1 ditambah 2 akar 5. Kemudian kita masuk ke nomor 3 ya. Hitunglah nilai dari. Nah, kita selesaikan aja dari kiri ya. 125 ini kalau kita ubah dalam bentuk pangkat itu 5 pangkat berapa? 5 pangkat 3. Nah, kemudian ada pangkatnya 2/3. Kemudian 4-nya kalau dikuadratkan itu 16 ditambah dengan yang ini kita selesaikan di sini aja supaya simple ya. Seperti biasa, ini kalau misalnya dibagi pangkatnya dikurang. Berarti jadinya min 2/5 dikurang min 7/5. Kurang ketemu kurang jadinya positif ya. Positif 7/5. Nah, ini kita selesaikan. Min 2 tambah 7 jadinya 5 ya, jadinya dia 3 pangkat 5/5 sama dengan 3 pangkat 1. Oke, kita pindahkan ke sini, berarti yang ini juga bisa dicoret nih, 3 sama 3 jadinya 5 kuadrat
5 kuadrat itu 25 dikurang dengan 16 ditambah dengan 3. Nah, ini udah mudah aja. Ini anak SD juga udah bisa. 25 kurang 16 itu berapa? 9. 9 ditambah 3 itu 12. Oke, kita masuk ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini tentang persamaan kuadrat. Suatu grafik fungsi kuadrat melalui titik 0,0 dan mempunyai sumbu simetri X sama dengan 4 serta puncaknya terletak pada garis Y sama dengan X. Tentukan fungsi tersebut. Oke, sebelum kita menentukan fungsinya supaya mudah, coba kita gambar sketsanya terlebih dahulu. Nah, katanya dia simetrinya ada di garis X sama dengan 4. Ibaratnya di sini ya, X sama dengan 4 itu, maka ini adalah garis simetrinya. Simetri itu maksudnya membagi kurvanya jadi sama besar. Kemudian petunjuk berikutnya, puncaknya terletak pada garis Y sama dengan X. Y sama dengan X, X-nya 4 berarti Y-nya juga 4. Nah, kita ibaratkan juga 4 itu ada di sini, maka puncaknya itu ada di sini. Kemudian di awal soal dikatakan grafiknya itu melalui titik 0,0. Titik 0,0 di sini. Berarti kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, tapi ini masih belum cukup ya, karena kita harus mengetahui sisi di sebelahnya. Sisi di sebelahnya itu berpotongan di titik berapa? Nah, jarak 0 ke 4 itu berapa? Jarak 0 ke 4 itu ada 4 ya. Saat 0 kan 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, karena ini 4 ini merupakan sumbu simetri atau garis yang membagi kurva ini jadi sama besar. Kalau yang di sini 4 berarti di sebelah sini 4 juga. Nah, 4 kalau ditambah 4 itu nanti dia sampai di 8. Jadi nanti dia kalau kita lanjutkan kurvanya, dia bentuknya jadi seperti ini. Nah, untuk menentukan fungsi kuadrat dari gambar seperti ini itu ada cara ya. Nah, kalau yang cara ini kira-kira kita pakai yang mana? Karena yang diketahui di sini ada titik potong pada sumbu X. Cara yang kita pakai itu adalah fx sama dengan A dikali dengan X dikurang P, kemudian dikali dengan X dikurang Q. A, X, P, bahkan Q di sini ini hanya permisalan saja. Nanti misalnya di sekolah ditukar jadi C, jadi B, kamu nggak usah bingung, itu sama aja, nggak ada bedanya. Nah, caranya pertama yang harus kita lakukan mencari nilai A. Bagaimana cara mencari nilai A? Pertama, kita tentukan berapa nilai P dan berapa nilai Q di sini. Nilai P maupun nilai Q adalah perpotongan di sumbu X. Di sini ada 0 dan ada juga 8. Jadi ini kalau kita tulis kembali ya, fx sama dengan A dalam kurung X dikurang P. Yang pertama di sini 0, berarti X dikurang 0. Kemudian selanjutnya X dikurang dengan Q. Titik potong kedua di sini 8, jadinya X dikurang 8. Nah, setelah dapat seperti ini, kita ambil titik puncaknya. Langkah keduanya kita ambil titik puncaknya. Titik puncaknya itu ada di garis 4,4. Nah, kita substitusikan aja. F berapa? F4. Karena di sini kan fx. Tengok x-nya berapa? X-nya 4. Tapi ingat ya, X di sini merupakan X yang titik puncak, di mana titik puncaknya 4,4. Baru kita buat sama dengan A dikali dalam kurung. Nah, X-nya ini harus kita tukar. Tukar dengan berapa? Karena kita isi ini 4, berarti X-nya kita tukar jadi 4. 4 kurang 0, kemudian dikali dengan 4 dikurang dengan 8. Nah, kalau kita selesaikan perhitungannya, jadinya A dikali dengan 4, kemudian dikali lagi dengan min 4 ya. 4 kurang 8 itu min 4. Kemudian F4 ini kita substitusikan dengan Y-nya. Jadi gini adik-adik, kan awalnya tadi kita menggunakan F4. Nah, sebenarnya F4 ini sama dengan 4. F4 yang pertama ini merupakan sumbu X-nya. Kemudian 4 yang ini, yang sama dengannya ini merupakan Y-nya. Jadi nanti misalnya ada soal lain nih, misalnya titik puncaknya itu 2,5. Nah, 2,5 ini titik puncaknya. Maka kalau kita ubah dalam bentuk ini, jadinya F-nya F berapa? F-nya F2 karena X-nya 2. Kemudian sama dengan berapa? Sama dengan Y. Karena Y di sini 4, makanya 4.
Kalau kita pakai yang ini, Y-nya berapa? Y-nya 5 kan, jadi F2 sama dengan 5. Nah, ini kan udah sampai sini. F4 ini kita tukar jadi yang ada di sini. F4 sama dengan 4. F4 sama dengan 4. Nah, seperti itu kira-kira. Baru yang sebelah sini nggak usah ditukar, dilanjutin aja. Jadinya kalau A4 kali min 4 itu jadinya A min 16 ya. Atau kita letak sini deh, min 16A. Oke, tadi ini salah, kita lanjutkan di sini ya. A sama dengan 4 dibagi dengan min 16. Berarti A sama dengan min 1/4. Ingat, ini bentuk awal dari persamaannya. Sekarang kan A-nya udah jumpa ya. Ya udah, kita tinggal tukar A-nya dengan min 1/4. Jadi kalau kita tukar berarti Fx sama dengan A-nya min 1/4, kemudian X-nya tetap X, P-nya juga 0, kemudian untuk yang berikutnya X dikurang dengan 8. Sama aja kayak yang langkah 1. Cuman bedanya di langkah 1 kan A-nya belum dapat. Tapi kalau di sini udah dapat, jadi kita tukar dengan min 1/4. Nah, ini kalau kita kerjakan jadinya min 1/4 dikali dengan X, kemudian dikali dengan X kurang 8. Nah, kalau kamu bingung, cukup kalikan yang dalam kurung aja dulu. X dikali X itu X kuadrat. Ini sama dengan dulu ya. X dikali min 8 itu min 8X. Nah, baru turunkan min 1/4-nya. Jadi min 1/4 kali X kuadrat kurang 8. Nah, min 1/4 kali X kuadrat min 1/4 X kuadrat, kemudian min 1/4 kali min 8X itu jadi plus ya, karena min kali min jadi positif, jadinya 8X/4. 8 bagi 4 itu 2, jadinya tambah 2X. Nah, ini adalah persamaan untuk yang nomor 4. Nah, kita masuk ke nomor 5. Nomor 5 ini kurang lebih sama sih kayak nomor 4, malah ini lebih enak karena udah digambarin nih sama soalnya. Nah, kalau kita digambar kan itu titik potong di X-nya itu ada min 2, ada 4. Kemudian titik puncaknya itu 1,18. Ya udah. Caranya juga sama seperti yang nomor 4 tadi. Yaitu Fx sama dengan A dikali X kurang P, kemudian dikali lagi dengan X dikurang Q. Ingat langkah pertamanya ya, kita tukar dulu yang P sama yang Q-nya. Dimana yang P sama Q ini adalah titik potong di sumbu X-nya. Nah, untuk yang titik potong pertama itu min 2 ya. Nah, min 2 diadu dengan min jadi positif. Jadi positif 2 dia. Kemudian X dikurang dengan 4 ya. Kita tukar dengan 4. Nah, sudah dapat seperti ini, barulah kita menukar Fx dengan titik puncaknya. Atau Fx sama dengan Y. Dimana di sini X-nya itu 1 ya. Jadi F1 itu sama dengan Y-nya di sini 18 karena titik puncaknya 1,18. Sama seperti yang nomor 4 tadi. Oke, kita masukkan F1-nya berarti sama dengan A dikali dengan, ingat ditukar ya. Kalau yang di sini 1 berarti nanti X-nya tukar jadi 1. Kemudian ditambah dengan 2. Kemudian X-nya tukar juga jadi 1 kurang 4. Nah, setelah ini baru kita selesaikan. A sama dengan A dikali 1 tambah 2, 3, kemudian 1 kurang 4 itu minus 3. Nah, baru setelah itu F1 sama dengan 18. Kita tukar F1 sama dengan 18. Nah, seperti itu. Oke, kita selesaikan. 18 sama dengan 3 kali min 3 itu min 9. Jadi min 9A. Kita selesaikan di sini. A sama dengan 18 dibagi dengan min 9. Maka A sama dengan min 2. Nah, setelah A nya dapat min 2, baru kita balik ke sini lagi untuk mencari persamaannya. Kita balik ke sini, A nya ditukar ya jadi minus 2. Minus 2 dikali dengan X tambah 2, kemudian dikali dengan X kurang 4. Nah, seperti yang tadi juga, kalau bingung cukup kerjakan atau kalikan yang di dalam kurung ini terlebih dahulu. X kali X itu X kuadrat, X dikali min 4 itu kurang 4X ya. 2 dikali X itu tambah 2X, kemudian 2 kali min 4 itu jadinya min 8. Ini jangan lupa kasih tanda kurung. Ini juga masih ada angka min 2. Nah, selesaikan dulu. Ini masih bisa nih, min 4 sama 2. Berarti jadinya X kuadrat min 4 tambah 2 itu min 2X dikurang dengan 8 dalam kurung
kali dengan min 2. Min 2 kali 2x kuadrat jadinya min 2x kuadrat, min 2 kali min 2x jadinya plus ya, plus 4x, min 2 kali min 8 jadinya plus juga, plus 16. Nah, ini adalah persamaan kuadratnya untuk yang nomor 5. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan langsung keluar karena akan ada video yang menarik. Jangan lupa di like dan di subscribe. Aku ucapkan terima kasih.